الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونخص خصوصا للمرحوم لمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرب يا أهل باطن يا أهل النوبة ويا أهل النور بجاه وببركة الأولياء والشهداء والصالحين. أما بعد. Yang saya hormati sahib ta'ziyah keluarga pemangku duka, keluarga besar daripada almarhum. Yang saya hormati pula imam masjid, ketua badan takmir masjid, kebetulan sahabat saya juga sewaktu tugas beliau di Bitung, Bapak Saipudin Sulaiman, sewaktu beliau menjadi kepala madrasah Hidayah Negeri, kepala kantor urusan agama, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, ibu-ibu hajah, bapak-bapak haji, hadirin hadirat, al-muazzin, al-muazziyat yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini awal saya diundang dan berdakwah di Bahilang, yang selama ini saya selalu mengisi kajian di Masjid Awal Fathul Mubin. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Ada dua hal yang ingin saya kemukakan pada kesempatan beberapa menit ke depan. Yang pertama, tadi qari'ah, membaca Quran. Ya, tadi mana adik tadi, siapa namanya tadi? Ya. Begitu caranya yang bagus. Karena sekarang hampir rata-rata orang baca Quran itu pakai HP. Anda bukan membaca Quran. Quran itu bukan HP. Anda baca kitab tafsir Quran 30 juz yang ada tulisan Indonesia, orang haid boleh sentuh, orang nifas boleh pegang. Tapi kalau mushaful Quran tidak boleh. La yamassuhu illa al-mutahharun, kata Quran. Jangan disentuh kecuali orang yang sudah suci. Jadi seperti itu deh ya. Saya sering kadang-kadang di pesta di mana baca Quran pegang HP. Ini HP, walaupun Anda download 30 juz aplikasi Quran, boleh dibawa ke dalam kamar mandi. Quran tidak boleh. Kenapa Ustaz 30 juz yang di aplikasi HP boleh dibawa ke kamar mandi selama Anda tidak membuka dan membacanya? Kalau itu tidak boleh, berarti orang hafal Quran kalau masuk kamar mandi kasih tinggal kepalanya dulu baru masuk. Karena Quran di kepalanya. Itu hukum kiasi namanya ya. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, almarhum 10 hari yang silam kalau saya tidak salah, sewaktu beliau sedang dirawat di rumah sakit, tinggal sehari atau 2 hari sebelum wafat, beliau menelpon ke saya. Karena saya sering dengan almarhum, kita kadang-kadang bersama-sama di suatu kegiatan. Almarhum melalui anak-anaknya meminta kalau boleh video call. Waktu saya video call, saya melihat fisik keadaan almarhum memang sudah agak membaik. Ya, agak membaik. Beliau katakan begini, Ustaz, tolong bantu saya dengan doa. Saya katakan, Pak Imam, saya juga minta tolong
bantu juga saya dengan doa. Ad-du'a bid-du'a, doa dibalas dengan doa. Selesai dibacakan doa, berita datang pada besok atau lusanya bahwa almarhum telah berpulang ke rahmatullah. Ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, "Idza dakhalta 'alal marid famurhu ayyad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah." Bila engkau menjenguk orang yang sakit, minta yang sakit doakan dirimu, karena doa orang yang sakit bagaikan malaikat di hadapan Allah, seperti doanya malaikat, kata Nabi. Kita yang sehat meminta kepada yang sakit agar yang sakit mendoakan kita. Sekarang yang sakit minta orang sehat untuk mendoakan, maka yang sehat mendoakan kepada orang yang sakit, sebagaimana sabda Nabi. Nabi mengatakan, "Idza dakhalta 'alal marid fa akhlisul lahu du'a fa inna du'a'ahu ka du'ail malaikah." Artinya, bila engkau menjenguk orang yang sakit, doakan dan ikhlaskan doamu untuknya, karena doamu itu akan diaminkan malaikat. Ini kata Nabi. Jadi yang sakit minta kepada yang sehat didoakan, yang sehat minta kepada yang sakit didoakan. Ini adab dalam Islam ketika kita saling berziarah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Alaikum bittiba'il janazah wa i'adatil maridi." Bagimu seharusnya setiap ada kematian saudaramu, hadiri dari mulai hari pemakaman sampai pada hari ia dikebumikan. Kemudian jenguklah orang yang sakit di antara kalian, karena nilai pahala hanya Allah yang tahu betapa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menjenguk orang yang sakit, Ibu, mendatangi orang yang berduka saja, kata Nabi. Nabi mengatakan apa? "Man zara akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu yaumal qiyamah min hulalil karamah." Barang siapa yang mendatangi saudaranya yang ditimpa musibah, maka Allah akan pakaikan pakaian kemuliaan di yaumil qiyamah kelak nanti. Bisa dipaham, Bu? Halo? Masih ada orang ini? Boleh saya tambah? Yakin? Saya berpanjang-panjang boleh? Mana lebih panjang? Ceramah atau meja makan? Ceramah. Baik. Alhamdulillah. Karena kita datang ke sini bukan niat untuk makan, tapi niat menghibur keluarga. Tapi keluarga tahu setiap hiburan ada ala kadarnya. Bapak Ibu, jamaah al-muazzin al-muazziyat yang saya muliakan rahmati Allah. Ini yang perlu saya sampaikan dan saya ingatkan kembali kepada saya, keluarga saya, dan kita semua. Setiap ada orang yang sakit, tadi sudah dijelaskan toh, datang minta doanya dan kita mendoakannya. Sekarang bagaimana dengan orang yang dalam keadaan sakarat? Nah, dalam keadaan sakarat itulah hikmah surah Yasin dibacakan. Bisa dipaham? Kenapa surat Yasin dibacakan sebelum kematian? Karena ada hadis Rasul yang mengatakan, "Iqra'u Yasin ala mautakum fa innahu yuhawwinuhullahu bihi." Bacakan Yasin orang yang sekarat di antara kalian, karena karamahnya surat Yasin akan meringankan beban derita sakaratul maut orang yang akan mati. Itu yang harus dibaca. Ya, Ustadz, sudah tidak mampu kita membaca, cuma mampu menangis. Boleh, dengan catatan tangisan yang tidak ada raungan, tangisan yang tidak ada teriakan, tangisan yang tiada menyebut-nyebut sesuatu di mana kita berputus asa. Contoh, "Halo, soalnya Anda kesiangan, siapa mau kasih makan 4 orang?" Nabi katakan, "Al-mayyit yu'adzab bibukai ahli." Sesungguhnya jenazah itu tersiksa karena tangisan keluarga seperti itu.
Bukan disiksa, tersiksa. Beda ya, disiksa sama tersiksa. Contoh, kalau ibu-ibu punya anak satu-satunya, mau pergi kuliah atau sekolah di pondok pesantren di Jawa, kira-kira ibu antar tidak anak itu sampai depan pintu? Sampai depan pintu. Datang bus, ambil anaknya. Anaknya naik ke atas mobil. Ibu dengan tangisan, tidak mampu berkata-kata. Tapi ternyata ibu tidak lakukan itu. Ibu menangis sejadi-jadinya. Oh, kasihan anak, karena semua pergi, kau nanti selama baru mau dapat lihat. Saya tanya kepada ibu-ibu, yang tersiksa siapa? Ibu yang menangis atau yang mau meninggalkan kita? Si anak yang akan tersiksa karena tangisan orang tua yang seperti itu. Paham, Bu? Antar dengan doa, karena doa kata Nabi, ad-doa silahul mu'min. Doa itu perisainya orang beriman, bukan tarikan dan teriakan. Jadi paham? Itu adab. Yang berikut, ketika orang yang sakarat sudah dibacakan Yasin, dengan karamahnya surat Yasin, Allah mudahkan perjalanannya menuju alam kematian. Saat itulah tugas kita yang ada di samping almarhum menutup mata orang yang akan wafat, karena setiap orang yang mati pasti terbuka matanya. Kenapa? Karena Quran mengatakan, hadis Nabi menjelaskan. Apa kata Quran? Fakashafna anka gita'akal basarul yawmal hadid. Hari itu, di saat kematianmu, nafasmu yang terakhir, kami angkat penglihatanmu yang tadinya kau tidak pernah melihat malakul maut, kau tidak pernah melihat isi langit, dan tidak pernah kau lihat apa yang tidak nampak selama kau hidup. Hari ini penglihatanmu kami jadikan terang benderang, kata Quran. Sehingga dulu kau tidak yakin dengan malakul maut, hari itu kau berhadapan dengan malakul maut. Dulu di kala sehat kau tidak pernah yakin dengan adanya siksaan sakratul maut, hari ini kau sedang menjalaninya. Fakashafna anka gita'atal basarul yawmal hadid, kata Quran. Kami angkat penglihatan itu. Makanya orang kalau sudah mau mati, orang bicara di samping, dia tidak indahkan bicaranya keluarga. Dia cuma begini, seperti ada yang dia lihat. Apa yang dia lihat, apa yang tidak kita lihat, itu kata Quran. Believe it or not, percaya atau tidak, orang semua pasti akan rasa. Hanya soal waktu. Boleh tambah? Yakin? Baik, kita lanjut. Tutup matanya sambil ucapkan, Allahumma tsabbit ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikan ia dalam keadaan berada pada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh bila dikeluarkan, saat itulah mata mengikuti arah keluarnya ruh. Ternyata penglihatan manusia di muka bumi ini, Ibu, ada awal, ada akhir. Awalnya kapan? 40 hari sesudah kelahiran. 40 hari bayi lahir baru melihat. Itulah awal manusia melihat dunia dan segala isinya. Dan terakhir yang dilihat di dunia adalah ketika Allah keluarkan ruhnya dari jasad. Itulah penglihatan terakhir. Sesudah itu tidak akan ada lagi. Karena di dunia ada awal dan di dunia pula ada akhir. Tapi akhirat hanya ada awal, tidak ada akhir. Khalidina fiha abada, kata Quran, kekal dan selama-lamanya. Pilih yang mana? Yang ada awal dan ada akhir, atau yang ada awal tidak ada akhir? Hah? Pilih yang mana? Ustaznya Ustaz pilih-pilih, lanjut ya. Baik, kita lanjut. Karena ini lanjut ada dua, lanjut materi dan lanjut doa makan. Setelah kita menutup matanya, tugas kita yang pertama bagi jenazah, dudukkan jenazah sepertiga, kasih duduk, tekan perutnya supaya apa? Gas, angin, kotoran yang ada keluar. Dan itulah cara kita membersihkan sebelum fardu kifayah dimulai. Karena kalau tidak bisa jadi fitnah. Karena pada waktu sakratul maut
maaf, dubur kita terbuka karena saking dahsyatnya sakaratul maut. Imam-imam tuh tahu, kalau kasih mandi orang jenazah, itu lubang pantatnya jadi besar, tangan bisa masuk. Kenapa? Sudah putus urat-uratnya. Mau coba? Nanti kalau ada orang mati, minta Pak Imam permisi dulu, kita mau tes, Ustaz ada bilang. Saya dipahami? Nah, ketika kita sudah dudukkan, ambil air hangat dengan kain bersih, bersihkan tubuhnya, entah itu sebentar atau besok atau sorenya akan dimandikan. Jenazah sudah dalam keadaan bersih, sehingga ketika dimandikan tidak ada lagi angin dan gas yang akan dibuang, sehingga jenazah jadi bersih sebelum disucikan. Ini adab dalam melaksanakan fardu kifayah. Saya paham? Tutupi, lepaskan pakaiannya dari pakaian dalam sampai pakaian luar, dan tutup dengan kain yang panjang, dan itu sunnah. Bisa? Man kaffana akhahu bimautin, siapa yang mengkafani, membungkus saudaranya yang mati, maka kata Nabi, hassin akfana, perbaiki cara menutup kafannya. Bisa dipahami? Berikut, Ustaz, sudah mau fardu kifayah, bagaimana caranya supaya jenazah tidak bau? Kadang-kadang ada mayat mati di laut, seminggu bawa pulang, mau dimandikan tubuh sudah separuh rusak, tidak dimandikan baunya sudah menyebar. Tapi fardu kifayah harus dilaksanakan, tergantung kondisi jenazah. Kalau tidak bisa disentuh, cukup disiram dengan niat fardu kifayah. Kalau masih bisa disentuh, maka laksanakan dengan cara yang halus dan sedemikian lembutnya. Paham? Kemudian, setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menantikan waktu pemakaman. Pada waktu pemakaman jangan tangisi, tapi doakan, karena doanya orang yang hidup ini akan membawa manfaat bagi yang mati, percaya atau tidak. Mari kita lihat Quran surah Az-Zumar ayat 42. Apa kata Allah? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Az-Zumar 42. Apa kata Allah? Allah yang mewafatkan orang yang tertidur di kala tidurnya, Allah pula yang mewafatkan orang yang mati di kala wafatnya. Bagi yang masih hidup, Allah kembalikan ruhnya di pagi hari, dan Allah menahan bagi yang sudah datang ketetapan di malam hari kematiannya. Bisa dipaham? Kenapa Allah samakan kematian itu dengan orang yang tidur? Karena hadis Nabi mengatakan al-maut akhun naum, an-naum akhul maut. Apa artinya? Tidur itu saudaranya mati. Ibu, kalau Ibu Sutasono masih berapa dengar lagi Pak itu ada reki-reki doi di sini? Yakin? Itu menggosok. Sesuatu yang mau terjadi Ibu tidak tahu lagi. Musibah yang mau datang di kala Ibu tertidur, Ibu tidak tahu lagi. Apa yang mau terjadi hanya Allah yang Maha Kuasa. Demikian pula jenazah ketika sudah terbaring kaku, dia siap diperlakukan dengan cara apapun. Itu pertama. Kedua, kesamaannya. Ibu pernah tidur mimpi? Maksudnya mimpi-mimpi orang di sini. Hah? Ibu pernah mimpi buruk? Mimpi buruk bagaimana Ibu? Hah? Mimpi buruk begini. Pak itu yang di sebelah tidak tahu menang. Ibu mimpi, saya tangan orang lain kena kesebangun Pak kita. Begitu perasaannya dia waktu tidur. Pak itu ada asik sebelah, Ibu di sebelah. So baca dari mulai ayatul kursi sampai ayat kadera. Ini setan yang lari-lari dari mimpi. Kong yang bikin takut lagi Ustaz, setan pepigi datang tukang kredit. Kok ini tukang kredit ada anam berjejer di muka. Waktu mimpi Ustaz,
Makanya kita bilang pada kita anak, kalau orang datang bilang pada orang ini, mama ada keluar. Kalau tukang kira anak bilang pak mama kalau keluar bawa tuh kaki. Karena mama pas di gorden kaki dapat lihat. Saking buruknya mimpi itu, ibu seakan-akan meyakini bahwa ibu akan berpisah dengan dunia. Mimpi buruk. Orang yang di samping satu ranjang, satu kamar, satu atap tidak tahu apa yang ibu alami. Seperti itu pula sakaratul maut, orangnya akan menghadapi kematian. Maka fahawwanallahu bih, bacakan Quran surat Yasin untuk diringankan apa yang dia alami, karena hanya Allah yang tahu apa yang dia alami. Bukan siapa boleh tambah? So slow ini. Yang pertama boleh, yang terakhir boleh. Ini kita tanya ulang ternyata suara itu. Jadi paham? Kemudian apa yang harus dilakukan? Setelah kematian sudah dilaksanakan, sudah ditutup, Nabi bilang, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebut-sebutlah kebaikan orang yang mati itu dan tutupi keburukannya. Karena kata Nabi, "Man satara aiba akhihi satarahu Allahu yaumil qiyamah aiba." Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, aibnya akan ditutup Allah kelak di hari kiamat nanti. Berimbang tidak? Ini nyanda. Datang ke orang mati, DP hidung dulu bagaran. Apa ini? Yang sebelah lagi pas Carlota. Dia nggak mati itu. Katanya selama sakit-sakit kok ada buat ini begini. Ibu, yang mati itu sudah jelas seperti itu keadaannya. Tapi ibu belum tentu seperti apa. Betul tidak? Boleh tambah? Begitu kok jadi kalau jadi. Habis kalau mau habis. Ya. Berikut. Tapi kita tahu diri, Bukan kita diundang sering tahu diri, kita tahu diri. Terakhir Bu. Terakhir. Satu saat di hadapan Nabi lewat jenazah. Nabi bilang mustarih atau mustarahumin. Sahabat di samping bilang, apa yang kau maksud? Mal mustarih wal mustarahumin ya Rasulullah. Nabi bilang waktu lewat jenazah, Nabi bilang beristirahat atau diistirahatkan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud beristirahat dan diistirahatkan? Nabi bilang, in kanat khairan, bila yang mati itu orang yang baik, yastarih min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah, maka dia telah beristirahat dari beban-beban dunia dan gangguan-gangguan dunia, dan gantinya dia sedang menuju janji kasih sayang Allah. Itu orang baik. Wa in kana syarran, tapi kalau yang mati orang yang buruk, buruk akhlaknya, buruk pergaulannya, buruk ibadahnya, buruk semua, Nabi bilang yastari minhul ibad, ya, minhul bilad wasyajar waddawab. Ketahuilah kematiannya itu dia telah mengistirahatkan orang dari gangguannya. Waktu ada hidup, tidak pernah kita aman dengan DP mulu di sebelah rumah. Semua dia mau cerita. Sampai kita beli kipas angin bekas, mas dia baca cerita. Di sini tidak ada. Tapi kalau mau cari, insya Allah mau dapat. Boleh tambah? Terakhir betul ini. Terakhir betul ini Ibu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam marrat bi janazah, lewat jenazah lagi. Jenazah lewat. Kemudian Nabi mengatakan, jenazah itu idza wudi'atil janazah ala aqabir rijal, bila jenazah itu telah dipikul, dipanggul di pundaknya beberapa orang laki-laki. Ini sudah habis kafan, sudah mau dibawa ke kubur.
Nabi bilang apa? Idza wudi'atil janazah, bila janazah telah dipanggul di pundak para lelaki, in kanat salihah, bila yang mati orang yang saleh, dia berkata kepada orang-orang yang pikul itu, dokbar, apa dia bilang? Qaddimuni, qaddimuni, cepat, jangan terlalu lama, cepat muni bawa kontanang pak kita, cepat kasihan, cepat. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena kata Nabi, dia sudah tidak bersabar menunggu janji Allah. Ampunan dan kasih sayang Allah sedang menanti di barzah, di liang lahat. Wa in kanat gairah salihah, tapi kalau yang mati orang yang tidak saleh, apa dia berkata? Ya wailaha aina tadhhabuna biha, cilaka, mampus habis kita, kemana mau bawa kasihan itu kita pe badan? Nabi yang bilang, ibu, bukan Mahmud Qasim. Cilaka, mampus, mati kita. Yang so mati, kemana kalian akan membawa tubuhku itu? Baru Nabi katakan, ini Nabi ucapkan lagi, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Teriakannya itu orang yang tidak saleh tadi, teriakannya terdengar di langit dan gempar di bumi, semua makhluk mendengarnya kecuali manusia, kata Nabi. Law kana al-insan yasma'u sautaha, sekiranya manusia sanggup diberi kemampuan untuk mendengar teriakan orang yang tidak saleh tadi, la sa'id, pasti manusia yang mendengar akan tersungkur jatuh karena dahsyatnya teriakan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.